Jurusan Pak? Kita ingin semua jurusan juga punya partner bisnis Masing-masing. Sehingga apa? Sehingga pengalaman belajar anak-anak itu memang betul-betul pengalaman yang akan nanti didapatnya ketika mereka tamat dan masuk ke industri. Podcast OAC, obrolan asik bersama siswa SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMK, selamat datang di podcast kami kembali, di podcast OAC, obrolan asik bersama siswa SMK. Oke pemirsa, pada kesempatan kali ini bertepatan dengan ulang tahun SMK yang tercinta, kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, yaitu Ketua MKKS SMK Kabupaten Tanah Datar. Sekaligus beliau adalah Kepala Sekolah SMK periode sebelumnya, yaitu Bapak Febrison MPDT. Siapa sih gak kenal Bapak Febrison? Fix, kalau mereka tidak kenal Pak Febrison, mereka belum kenalan, ya Pak ya. Oke Bapak, selamat datang kami ucapkan di podcast kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan inspirasinya untuk bisa bersamai kami di podcast kali ini. Bapak, kita berbincang santai aja ya Pak ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Seperti yang terlihat ya Pak, iya. Sangat ceria dengan bertepatan langsung ulang tahun SMK. Oke Bapak, Bapak merupakan Kepala Sekolah periode sebelumnya, yaitu dari tahun 2019 ya Pak? Ya, 19 sampai 2025. Sampai tahun 2025. Kurang lebih 1,5 periode Pak? Hampir 2 periode. Masya Allah, hampir 2 periode tahun, ya. Di SMK 1 Batu Sangkar. Oke Bapak, tentunya selama Bapak menjadi Kepala Sekolah di SMK 1 selama kurang lebih hampir 2 periode. Ya. Boleh dong Pak sedikit awalnya ceritakan pengalaman Bapak selama memimpin SMK di SMK 1 Batu Sangkar. Berat ya. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali ini momen ulang tahun ya, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-59 untuk SMK Negeri 1 Sangkar ya. Semoga semakin jaya ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Khususnya Pak ucapkan terima kasih kepada podcast WASE yang udah mengundang ya. Iya Pak. Untuk bisa hadir di studio yang luar biasa nih ya. Masya Allah. Pembicaraan kita nanti memang bernilai lah untuk khususnya anak-anak gitu ya. Iya Pak. Gitu. Buat Tifa kayaknya luar biasa nih bisa diajak bergabung ke studionya. Boleh, Masya Allah, terima kasih Pak untuk kehadirannya dulu ya Pak ya. Baik, Pak, terkait dengan pertanyaan tadi, gimana ya pengalaman Bapak selama kurang lebih 2 periode di sini? Di ceritanya itu agak panjang Pak ya. Jadi kepala sekolah itu mungkin sebagian guru tentu udah ada yang cita-citakan ya. Ada yang barangkali tidak berkeinginan. Kalau Bapak sebetulnya di antara dua-duanya juga, antara cita-cita dan tidak juga keinginan gitu. Kenapa? Karena kalau dulu tuh sebetulnya jadi kepala sekolah itu ya tentu banyak tahapan, banyak jenjang yang harus kita lewati. Waktu itu secara administratif sebetulnya Bapak udah memenuhi syarat. Jadi kepala sekolah ya Pak? Kepala sekolah. Cuma barangkali syarat berikutnya tentu tergantung kepada kebutuhan atasan kita atau dinas gitu ya. Tapi alhamdulillah waktu itu mungkin di situ pula mulainya kebetulan kepala SMK di Tanjung Baru kosong. Jadi Bapak ditugaskan di sana tapi belum jadi kepala sekolah. Jadi PLT. Jadi kayak siswa magang dulu gitu ya. Itu satu jenjangnya Pak menuju jenjang. Kepala sekolah. Jadi cukup panjang. Jadi PLT-nya sekitar 18 bulan gitu. Jadi alhamdulillah pengalaman selama menjadi guru di SMK Lintau, di Bapak sebelumnya di SMK Lintau ya, itu menjadi bekal atau pengalaman yang sangat berharga lah ketika kita mencoba memimpin sebuah sekolah khususnya SMK gitu ya. Dari sana alhamdulillah bisa dilewati dengan baik rasanya karena memang kepala sekolah definitifnya udah mau masuk, ya, akhirnya Bapak dikembalikan gitu ya, karena magang dikembalikan lagi ke SMK Lintau. Cuma nggak berapa bulan di Lintau panggil lagi gitu ya, panggil lagi
Son siap-siap untuk dilantik jadi kepala SMK. Gimana Pak? Yang penting siap-siap dilantik. Ya tahu-tahu SK-nya ke SMK 1 Batu Sangkar. Nah, ini sebetulnya sebuah apa nih? Jadi sebuah mimpi ya, karena nggak mungkin seorang kepala sekolah yang belum pengalaman gitu ya, itu bisa langsung jadi kepala sekolah di SMK 1 Batu Sangkar. Karena SMK 1 Batu Sangkar itu adalah salah satu sekolah yang terbesar, sekolah yang udah punya nama, dan sekolah yang terletak di ibu kabupaten. Jadi biasanya yang ditaruh di SMK 1 Batu Sangkarnya tentu yang udah sangat pengalaman ya, jam terbangnya. Sudah ada pengalaman sebelumnya ya Pak ya. Pengalamannya. Tapi alhamdulillah. Jadi inilah barangkali yang barangkali rezeki ya, karena dulu kita punya niat kalau ada kesempatan ya apa salahnya kita coba karir jadi kepala sekolah, karena kita tentu juga punya misi-misi, punya angan-angan. Kalau saya nanti jadi kepala sekolah, saya akan coba melakukan yang terbaik bagaimana sekolah ini bisa menjadi sekolah yang baik, yang menjadi primadona, jadi pilihan bagi anak-anak. Termasuk jadi panutan ya Pak. Masih jadi panutan juga. Jadi Pak selama di sini seperti tadi terbang hampir 2 periode, tentu banyaklah pengalaman gitu ya yang didapat di sini ya Pak. Tapi alhamdulillah gitu warga baik guru maupun siswanya SMK ini adalah orang-orang baik lah gitu ya, orang-orang profesional, sehingga barangkali Bapak tidak butuh banyak beradaptasi gitu, atau barangkali merasa kesulitan, tidak ya, karena saya lihat siswanya barangkali care betul ya, gampang kali dekati, kita bersosialisasi tidak sungkan-sungkan, sehingga rasanya kita kayak masuk ke rumah kita aja gitu. Terus guru-guru juga barangkali begitu, di sini banyak ibu-ibu, nah barangkali kita gampang lah memang komunikasi ya. Namun demikian tentu banyak juga tantangan yang kita hadapi ya, karena sekolah juga tentu harus menjalankan misi gitu. Nah, tentu dalam menjalankan misi tersebut ya adalah biasalah ada hal-hal yang menjadi rintangan. Tapi alhamdulillah karena komitmen dari kita semua, kita ingin sekolah ini baik, ya semuanya bisa kita lewati dengan sukses ya. Jadi alhamdulillah rasanya selama Bapak di sekolah ini banyak hal yang sudah kita coba rencanakan, dan hampir rasanya semuanya telah bisa kita laksanakan. Jadi terakhir rasanya dulu ketika Bapak mau pindah, kita coba melihat program yang sudah kita lakukan. Rasanya hampir semua program dari kementerian, dari Dinas Pendidikan Provinsi, itu udah ada di sekolah kita. Jadi kita tentu bangga bahwasanya sekolah kita nggak tertinggal dengan sekolah yang ada di provinsi lain maupun secara nasional. Oke, terima kasih Bapak, pengalaman yang luar biasa ya Pak ya. Kurang lebih tadi 2 periode menjadi kepala sekolah di sini. Dan itu juga kata Bapak tadi, jadi awalnya hanya PLT Kepsek, langsung jadi Kepsek perdana di SMK 1 Batu Sangkar. SMK unggulan pula langsung SMK unggulan yang dicita-citakan bagi guru lain yang ingin di Kepsek mungkin ya Pak. Dulu nak berani cita-cita Pak. Beraninya sekolah lah pinggir aja lah dulu gitu. Tapi ternyata langsung menuju ke pusat kota, Masya Allah. Jadi dengan tekad Bapak yang luar biasa menuju SMK yang sudah merintis berarti ya Pak ya. Iya. Dan kata Bapak udah semuanya termasuk hampir semua misi yang direncanakan terselesaikan. Sampai akhirnya pindah ke sekolah baru. Sekarang harus dilanjutkan perjuangannya di sekolah baru gitu. Melanjutkan atau merintis lagi Pak? Dua-duanya. Setidaknya Bapak sudah punya bekal ya Pak ya di SMK 1 Batu Sangkar menuju sekolah berikutnya. Iya. Kayaknya pengalaman pembelajaran yang kita dapat di SMK 1 Batu Sangkar ini kayaknya sangat bermanfaat lah untuk kita bawa lagi ke sekolah yang baru ya. Karena beda sekolah itu udah beda lagi apanya situasinya yang guru-gurunya ada beda, murid-muridnya ada beda, kemudian lingkungan sekolah juga ada beda. Saya yakin ya pengalaman dari SMK 1 dari Tanjung Baru, dari Lintau, dan dari SMK 1 itu bisa kita jadikan modal. Fondasi awal ya Pak ya. Untuk memulai lagi gitu di SMK 1 Batu.
Di Bapak sekarang di SMK Batipu, Pak. Oh, SMK Hati Batipu. Cukup lumayan jauh ya Pak dari SMK Hati Batu Sangkar jaraknya. Ya, itu satu lagi tantangannya sekarang ya. Kalau dulu ya kebetulan Bapak kan tinggal dekat dengan SMK 1 Batu Sangkar, jadi nggak butuh waktu ya. Tapi karena sekarang antara Batu Sangkar ke Batipu itu minimal 40 menit. Walaupun masih satu kabupaten. Maupun satu kabupaten. Jadi pagi-pagi harus buru-buru, jam 6:30 harus berangkat. Nah, nanti pulangnya jam 5. Lumayan lah. Lumayan capek. Tantangan. Ya. Oke Bapak, boleh sambil kita ngomong-ngomong aja. Iya. Langsung minum dulu Pak. Ada minum ya? disediakan minum oleh podcast OAC. Luar biasa ya. OAC ini kan sumber air ya. Ini air ya. Ya Pak. Oke, makasih Pak. Oke Pak, mungkin sedikit biar lebih jelas omongan kita. Apa geser sedikit mic-nya Pak? Ah gini. Oke. Ke depan. Ke depan. Ya. Dekat lagi ya. Iya. Oke. Ya. Dengar sih Pak? Dengar. Nggak bilang dari tadi. Dari tadi cukup dengar Pak, cuman cukup biar lebih dengar. jelas saja. Oke Pak, selanjutnya cukup luar biasa kami dengarkan dari pengalaman Bapak dari menjadi kepala sekolah di SMK Hatu Batu Sangkar. Kemudian Bapak belum 1 tahun ya Pak, Bapak pindah dari SMK Hatu Batu Sangkar, meninggalkan kami. Baru sekitar Hitung bulan. Iya. Hitung bulan. Tapi sering kesini loh main-main tuh Pak. Masih melepas rindu ya Pak. Kadang ada aja program sekolah yang buat datang lagi sini kan. Itu harus terjalin Pak, silaturahmi harus selalu dijaga walaupun sudah meninggalkan sekolah menjadi Kepsek. SMK 1 ini kayaknya udah nggak rumah lah gitu ya. Iya Pak. Oke Pak, tadi bertepatan dengan ulang tahun juga ya Pak ya. Menurut Bapak kira-kira ada nggak atau apa perubahan menurut Bapak dari yang dulu Bapak sebagai Kepsek sampai sekarang ini di SMK Hatu Batu Sangkar? Ya udah banyak kayaknya langsung berubah ya. Jadi SMK 1 Batu Sangkar kayaknya beruntung ya. Bahwasanya kepala sekolah pengganti Bapak ini adalah kepala sekolah yang luar biasa ya. Jadi walaupun ibu-ibu tapi kayaknya tidak mengalahkan kaum bapak-bapak. Energinya luar biasa ya. Iya Pak. Jadi sama lah, baru 7 tahun juga sama Bapak, tapi udah banyak yang dulu kita lakukan sekarang di upgrade ya. Jadi Bapak ikuti berita-berita SMK 1 kayaknya udah banyak sekali yang kemarin ada kegiatan wisuda tahfiz ya. Luar biasa itu ya. Dulu Bapak baru coba berangan-angan. Nah, sekarang udah jadi kenyataan sama Bu Yani ya. Terus yang dulu restoran baru sekedar plang merek restoran, tapi sekarang udah jadi kafe gitu ya. Dan opening juga ya Pak, kafe, Skansa Cafe. Iya, luar biasa ya. Jadi anak-anak pun kayaknya aktif di ekstrakurikuler. Dan kemarin kayaknya ada yang juara juga ya. Iya Pak, kebetulan kemarin ada yang juara Sile dari SMK Hatu Batu Sangkar. Insya Allah depan nanti Pak ada yang menang kemarin tuh masuk yang nasional insya Allah. Jadi sepertinya ke depan Pak yakin SMK 1 Batu Sangkar ini akan melejit dah gitu ya. Karena yakin karena dari warga sekolah, potensi anak-anak dan semangat dan cita-cita dari kepala sekolahnya ini menjadi modal nih nanti supaya SMK 1 Batu Sangkar ini memang the best gitu insya ya. Allah. Itu juga mungkin Pak karena ada silaturahmi yang selalu terjaga antara Kepsek lama dan Kepsek baru sehingga tercapainya cita-cita oleh SMK 1 Batu Sangkar. Oke Pak, selanjutnya mungkin masih cerita-cerita tadi ya Pak ya. Ada tantangan apa atau tantangan terbesar yang pernah Pak hadapi selama menjadi kepala sekolah di SMK 1 Batu Sangkar? Tantangan terbesar itu sebetulnya harus ada gitu ya. Karena dengan tantangan itu kita belajar. Kalau nggak ada tantangan, tentu kita merasa ya semuanya lancar luncur saja. Lancar luncur itu nggak bagus ya. Tantangan terbesar itu sebetulnya dimulai dari tanggung jawab atau tugas dari sekolah gitu ya, khususnya SMK. SMK kan diminta bagaimana melakukan proses pembelajaran sehingga anak-anak itu memang yakin dia memilih nanti mereka mau bekerja, mau berusaha atau melanjutkan pendidikan. Nah, itu
itu adalah misi dari SMK gitu ya. Untuk mencapai misi ini tentu semua komponen yang ada di sekolah itu memang harus bisa maksimal memberikan peran sertanya gitu. Nah, kalau input ya barangkali samalah semua SMK akan dapat input anak-anak ya. Cuma bagaimana guru yang menjadi ujung tombak dari proses yang kita lakukan di sekolah itu bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Sehingga menghasilkan generasi muda sehingga tadi. bisa menghasilkan output yang memang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, biasanya kan di sini muncul masalah nih. Karena di situ pasti ada aturan, ya, ada standar yang harus dipenuhi. Udah biasalah. Orang kan kadang-kadang kalau di di upgrade, di push, tentu dia merasa terasa jadi beban gitu ya, gitu. Istilahnya orang kenyamanannya nggak mau diganggu gitu ya. Jadi ketika barangkali pihak manajemen melakukan terobosan, mengajak, itu tentu menjadi tantangan lah bagi rekan. Tapi alhamdulillah barangkali secara bertahap ya kita lakukan pendekatan ya semuanya bisa kita lewati gitu. Yang kedua ya tentu terkait dengan sarana prasarana. Kita tahu bahwasanya sekolah itu sebetulnya kan harus melakukan apa yang dilakukan industri. Iya. Tapi pada apalagi kita bismen ya Pak ya. Bismen, artinya semua peralatan itu kalau bisa kan memang beriringan dengan yang ada di sini. Tapi pada kenyataannya ya tentu sekolah tidak mampu gitu melakukan hal yang seperti itu. Artinya apa yang ada di industri yang sudah di sekolah itu ada keterbatasan. Jadi kita tentu berharap Bapak Ibu Guru punya inovasi-inovasi bagaimana mereka melakukan pembelajaran itu tetap mengacu dengan apa yang terjadi di industri. Itulah salah satu barangkali salah dua lah ya. Dua. yang memang harus juga ada pada diri guru. Dan mengajaknya tadilah yang barangkali porsi bagi kepala sekolah yang yang beratnya lah mungkin dah. Tapi sekali lagi alhamdulillah bisa teratasi semuanya. Secara berangsur berjalannya waktu itu bisa kita atasi gitu. Ya. Karena Pak tadi mengatakan bisa teratasi, boleh sedikit dibocorkan Pak cara mengatasinya itu gitu Pak. Caranya apa, triknya ya? Iya. Ya sebetulnya tentu trik nggak ada yang khusus ya. Tapi kita coba karena di sini barangkali banyak ibu-ibu, ya. Itu pendekatan agak persuasif ya, dekat dengan ibu-ibu gitu ya. Ya biasa aja. Ada yang kita panggil mami, ada yang kita panggil uni, etek, biasa aja gitu ya. Yang anak-anak juga kayak gitu, di mana ketemu kita tegur, kita ngomong-ngomong, sehingga mereka nggak merasa dia tuh dengan kepala sekolah gitu. Mereka dihadapkan dengan aturan enggak. Jadi barangkali aturan atau yang papanya kita lewatkan aja saat kita bersosialisasi atau bercengkrama gitu. Jadi mudah-mudahan pesannya masuk secara tidak langsung. Jadi rasanya dengan seperti itu ya suasananya agak lebih enjoy lah jadinya ya. Jadi langsung dari secara seperti itu langsung rasanya masuk ke siswa dan juga guru ya Pak ya. Itu aja triknya Pak. Jadi kita nggak diam aja di dalam ruangan, tapi Pak sebetulnya lebih banyak berada di tengah-tengah kawan-kawan nih, baik yang sedang bekerja, di mana aja gitu ya. Berarti membersamai ya Pak ya. Membersamai lah gitu. Itu salah satu trik bocoran dari Bapak Kepsek yang lama untuk menata atau mengatasi tantangan yang besar tadi ya Pak ya. Apalagi sekarang kita berada di lingkungan siswa Gen Z ya Pak. Itu tantangan lagi tuh Pak ya. Ngajak anak-anak zaman sekarang dengan ingat ya dulu waktu Pak pertama jadi guru tahun 2000 ya. Kayaknya masih nuansa lama lah gitu ya. Anak-anak itu gampang diingatkan dengan bahasa, dengan teguran, bahkan dengan sentuhan. Itu bisa paham ya, bisa menindaklanjuti. Tapi kalau anak-anak sekarang kayaknya harus tambah lagi ilmu kita kan. Iya. Nggak bisa lagi pakai ilmu yang lama gitu. Kalau dikerasin, anak-anak sekarang dia justru mundur. Ya. Kalau nggak disentuh, mereka bisa bisa hanyut ya, bisa terlena. Bisa keluar dari jalurnya. Itulah barangkali jadi guru, jadi kepala sekolah itu sesuatu yang nggak boleh berhenti belajar.
harus belajar terus gitu. Lihat situasinya, apalagi yang harus kita lakukan gitu. Jadi itu enaknya barangkali sebetulnya jadi guru, jadi kepala sekolah kita mengelola makhluk hidup ya, tentu kita sendiri harus lebih hidup lagi gitu. Ya, sama kayak memanusiakan manusia ya Pak. Oke Pak, begitu luar biasa dari tips dan triknya untuk mengatasi tantangan yang besar tadi ya Pak. Cuman dengan cara Bapak mengatasi triknya itu, tantangan yang besar bisa jadi kecil sekecil-kecilnya. Kecil, mudah-mudahan ada yang dah hilang, ada yang barangkali tinggal sedikit. Gitu. Iya, mungkin tinggal lagi akarnya, tidak ada batangnya lagi. Nggak mau tumbuh lagi kan. Iya. Oke Pak, masih suasana ulang tahun. Iya. Apa makna yang paling Bapak rasakan dan juga yang termasuk Bapak banggakan di SMK 1 Batu Sangkar gitu? Ini momen ulang tahun ya. Iya, masih momen ulang tahun Pak. Jadi kita gunakanlah momen ulang tahun ini ya seperti biasa orang melakukan muhasabah, introspeksi gitu kan, evaluasi ya. Jadi saya yakin Ibu Kepsek dan guru tentu dah melakukan evaluasi dan kira-kira apalagi ke depan yang menjadi cita-cita atau program yang harus kita tuntaskan sehingga misi sekolah ini bisa tercapai gitu. Jadi Bapak yakin gitu sekolah itu telah menyiapkan gitu program bagaimana melaksanakannya dan bagaimana nanti tahapan-tahapan pencapaiannya gitu. Oke Pak, itu yang dirasakan dan harapan untuk SMK 1 Batu Sangkar ke depannya. Kemudian Pak, dari cita-cita kita tadi, pasti kita sebagai Bapak juga yang istilahnya pernah berada di sekolah itu punya harapan untuk ke depannya. Nah, kira-kira menurut Bapak apa harapan terbesar dari Bapak untuk baik itu sekolah, guru-guru maupun seperti karakter siswa SMK sekarang yang luar biasa, yang termasuk jiwa-jiwa Gen Z-nya gitu Pak. Boleh Pak kasih satu atau beberapa harapan untuk SMK 1 Batu Sangkar? Ya mungkin untuk pemerintah, pelaku pendidikan, guru atau kita semua tentu pasti punya cita-cita, punya harapan terhadap sebuah sekolah gitu ya. Nah, kalau untuk SMK 1 Batu Sangkar ya, saya yakin semua orang tentu berharap SMK ini akan terdepan dalam melahirkan calon-calon pebisnis gitu ya, calon-calon teknisi gitu ya. Makanya untuk sampai ke situ ya, tentu sekolah harus terus berbenah gitu ya. Jadi tadi kita udah cerita sekolah udah melakukan sebuah lompatan membuat kafe ya. Iya, itu kafe walaupun judulnya adalah kafe, barangkali fokus ke salah satu jurusan kuliner, tapi di situ kan juga telah bisa melibatkan beberapa jurusan lain. Kita ingin sebetulnya semua jurusan itu punya fokus bisnis gitu ya. Fokus bisnis itu artinya bisnis apa yang di industri yang memang ada itu kita bawa ke sekolah. Sehingga dia memang betul-betul bukan sebagian, bukan bagian dari industri tapi utuh ya. Jadi seperti contoh tadi ini kita gandeng salah satu industri kafe gitu kan, buat sekolah. Nah, kita juga pingin semua jurusan kita 6 di sini ya, Tifa. Iya, 6 jurusan Pak. Nah, kita pingin semua jurusan juga punya partner bisnis masing-masing. Nah, sehingga apa? Sehingga pengalaman belajar anak-anak itu memang betul-betul pengalaman yang akan nanti didapatnya ketika mereka tamat dan masuk ke industri. Berarti yang sesuai dengan kebutuhan industri ya Pak ya? Jadi tidak ada istilahnya anaknya nanti gagap gitu. Tamat SMK lihat ke industri dia bingung. Kita belum pernah lihat ini Pak, kita belum pernah belajar ini Pak, itu biasanya kasusnya ya. Iya. Jadi mudah-mudahan seperti itu nanti kita berharap gitu ya. Yani bersama kawan-kawan sini akan bisa mengembangkan Teva di bawah bimbingan dunia industri itu ada di seluruh sini. Yang kedua ya kita lihat tadi pembinaan bakat minat siswa itu sudah luar biasa ya. Sekolah sudah mewadahi banyak sekali pilihan bagi anak-anak untuk mengembangkan bakatnya ya. Ada yang olahraga, seni, apalagi
Itu akan memperkuat ya kompetensi anak ya. Di samping juga akan memperkuat karakternya. Jadi kita harapkan anak-anak SMK ini ya selain dia memang kompeten di bidang yang dipelajari ini, dia juga punya karakter yang bagus ya. Nah, ini yang susah sekarang ya. Pada zaman sekarang ya, Pak. Bagaimana mendidik anak ini supaya dia punya karakter yang bagus. Ya, karena kita tahu kalau hanya di sekolah aja, kemudian setengah harinya dia berada di rumah, di masyarakat, tentu apa yang kita berikan ini belum tentu nyampe sekolah jangan udah hilang. Iya. Atau sebaliknya, mungkin dia dulu bagus di rumah, sampai ketika di sekolah, sekolahnya enggak sama, enggak mendukung, hilang lagi. Sehingga anak ini akhirnya tombang ambing. Jadi kita ingin sebetulnya ada kolaborasi lah yang mendidik antara pihak sekolah dengan pihak rumah, sehingga anak itu memang merasa berada di tempat yang sama gitu. Sehingga lahirlah nanti menjadi anak-anak yang memang berkarakter bagus, punya kompetensi. Karena kita yakin kalau dua-duanya ini ada, anak ini sebetulnya tidak susah jadi pekerjaan. Pasti gampang. Ya. Karena pengalaman kita selama ini kan, orang lihat dulu. Lihat kesan pertama itu penting ya. Ya, pandangan pertama itu sangat dipentingkan dalam bekerja gitu ya, Pak. Biasanya pandang pertama itu yang nampak kan karakter ya. Iya. Itu makanya. Bukan orang nanya kamu ini udah hebat emang nih, kamu punya sertifikat apa enggak gitu. Orang kesan pertama, ini anaknya kok sopan kali ya, ngomongnya kok enak kali ya. Gitu. Tapi kalau awalnya anak-anak sudah menunjukkan karakter yang tidak baik, walaupun dia punya sertifikat yang bagus ya Pak ya. Itu bisa jadi nggak jadi katanya. Iya. Ini nggak bagus nih kayak gini, nanti hancur nanti usaha saya nih. Itu satu harapan dari Bapak Febrison untuk generasi SMK yang sekarang termasuk generasi Gen Z ya Pak. Kemudian terakhir untuk guru ya, pesannya tentu kita harapkan semua guru tetap mengupgrade ilmunya gitu ya. Kemudian mencari lagi inovasi-inovasi pembelajaran sehingga proses pembelajaran di lokal, di labor, di workshop itu bisa menarik, bisa dinamis ya. Sesuai dengan kehidupan anak sekarang. Sesuai dengan tren anak sekarang. Gitu. Yang anak-anak sekarang kan lebih tidak suka dengan yang diceramahi ya Pak ya. Dia nggak mau diceramahi. Tapi mereka kalau diajak dengan media pasti dia langsung go. Terjadi interaksi gitu Pak. Karena anak sekarang ini dia kritis betul ya. Karena informasi lengkap bagi mereka kan. Semua informasi berada di telapak tangannya. Iya. Dunia telapak tangan mereka sekarang Pak. Kita nggak bisa langsung bikin ini salah nih, ini betul enggak. Kita coba carikan jalan-jalannya sehingga suatu saat dia tahu, oh rupanya ini yang betul, oh ini yang salah. Itu kayaknya anak-anak sekarang. Kalau anak dulu kan enggak ya, nggak boleh, nggak boleh. Kayak anak sekarang nggak bisa, tapi terpaksa kita arah-arahkan, kita bimbingkan. Pada suatu saat dia punya pengalaman, dia bisa memutus, oh iya rupanya. Ini salah, saya keliru. Oke pemirsa, itu merupakan sebuah tahapan, harapan dari Bapak Kepala Sekolah bahwasanya kita sebagai guru pun bukan hanya sekedar siswa yang harus di-upgrade, tapi kita sebagai guru juga mengupgrade diri. Apa yang akan diberikan kepada siswa itu sesuai dengan kebutuhannya. Dan siswa begitu juga jangan hanya mengandalkan dengan ilmu yang hanya di kepala, tapi juga karakter ya Pak ya. Karakter terlebih dahulu. Itu mungkin sudah menjadi sebuah sebuah bekal bagi anak-anak untuk menuju masa depan dan juga masuk ke dunia kerja berikutnya. Itu merupakan cara-cara mereka ini pertahankan agar bisa mungkin nanti mengikuti dunia kerja sesuai dengan yang dibutuhkan dunia industri mungkin ya Pak. Iya. Karena sebetulnya itulah yang menjadi standar kompetensi lulusan sebetulnya. Standar kompetensi lulusan bagi siswa SMK sekarang. Nah itu menjadi kewajiban bagi sekolah untuk melakukan prosesnya, mulai dari mereka masuk dulu sampai keluar. Jadi kalau anak-anak itu barangkali nanti keluar ya tanpa standar yang barangkali terukur atau standar minimal yang mereka capai, tentu kasihan kita kan. 3 tahun di sini sia-sia berarti. 3 tahun di sini tapi standar minimal nggak terpenuhi, akhirnya mereka susah lagi untuk memulai hidup baru. Nah inilah sebetulnya tanggung jawab guru yang paling besar. Karena tugas mendidik, tugas mengajar itu adalah tugas pokok guru.
Ini yang dinamakan mengantarkan ke gerbang kesuksesan. Antarkan sampai betul ya. Iya. Jangan sampai anak nanti sampai di gerbang kesuksesan tapi Bingung jalurnya dia. ya. Mana lagi nih? Mm-mm. Itu nak ngantarkan namanya jadinya kan. Mungkin naruh di tepi jurang aja. Iya. Nanti balik lagi kan. Iya. Nggak sampai ke gerbangnya ya Pak ya. Gerbang. Oke Pak, itu cerita kita yang dari awal sampai harapan-harapan Bapak untuk SMK 1 Batu Sangkar. Boleh Pak satu kalimat atau doa harapan terbaik Bapak yang kepada SMK yang sedang berulang tahun hari ini? Harapannya ya tentu kita berharap sekali ya sekolah tetap komitmen dengan fungsinya, gitu. Kemudian guru-guru komitmen dengan tugas-tugasnya, dan anak-anak kita ya semuanya merasa punya beban wajib bahwasanya mereka harus menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan waktunya, dan mereka memang mendapatkan ilmu, mendapatkan keterampilan selama mereka belajar di SMK 1 Batu Sangkar ini. Selanjutnya tentu kita berharap seperti tadi, sekolah tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Iya. Kita harus berkolaborasi dengan lingkungan. Ya. Kita berada di lingkungan masyarakat, kemudian instansi-instansi terkait, kemudian juga Jembatan dari rumah untuk anak-anak. Ya, hubungan harmonis kita dengan industri gitu. Jadi mudah-mudahan dengan seperti itu ya tentu SMK 1 Betipu. SMK 1 Batu Sangkar Pak. Ya. Kita bawa-bawa Betipu ya. Iya. SMK 1 Batu Sangkar akan akan menjadi yang terbaik, the best tadi ya. Amin ya Allah. Berarti itu harapan Bapak untuk SMK 1 Batu Sangkar yang sedang berulang tahun hari ini. Oke Sobat OAC, tidak terasa obrolan kita hari ini dengan Bapak Ketua MKKS sekaligus Kepala Sekolah periode sebelumnya di SMK Negeri 1 Batu Sangkar yang semakin penghujung acara ya Pak ya. Ternyata apa yang disampaikan oleh Bapak Febrison tadi, baik itu harapannya, cerita pengalamannya, itu sangat berharga bagi kita yang sekarang berada di SMK Negeri 1 Batu Sangkar. Semoga apa yang disampaikan harapan-harapannya tadi itu kedepannya menjadi titipan ya Pak. Bolehlah kita titip ya. Ya, tertitip nanti terlaksana oleh Kepsek yang baru Ibu Sofriani MPDE insyaallah. Mudah-mudahan nanti dijadikan pesan yang dilanjutkan oleh Bu Kepsek gitu. Iya. Oke, terima kasih Bapak atas pengalaman dan inspiratifnya pada hari ini, juga harapannya semoga apa yang Bapak ceritakan hari ini sampai kepada kita semua warga SMK Negeri 1 Batu Sangkar. Terima kasih Bapak untuk hari ini inspiratifnya. Terakhir kita ucapkan selamatlah ulang kali untuk ekskul WASI ini ya. Oh iya Pak. Ini berarti ini produk baru dari ekskul jurnalistik ya. Iya. Jadi Bapak sangat bangga ya, mudah-mudahan ini masih bisa harus berkembang nih ya. Harus bisa berkembang. Kalau kini ada podcast, besok-besok mana tahu ada TV ya. Dan berkembang terus. Karena Pak yakin yang masuk di jurusan ini kayaknya yang memang udah bakatnya ya, dan punya semangat, dan yang mengajar pun kayaknya punya latar belakang yang luar biasa ya. Ya, memiliki skill yang bagus di bagian ini ya Pak. Saya yakin podcast ini mulai dan nanti akan berlanjut, akan berkembang menjadi lebih baik lagi gitu. Amin. Jadi mudah-mudahan kapan-kapan lagi bolehlah diundang kita. Boleh. Kita tunggu episode berikutnya. Boleh Pak. Kita tunggu episode berikutnya bicarakan hal baru dan juga ditunggu juga dari tim jurnalistik bahwa adanya inovasi baru yang akan dikembangkan, yang akan dikejutkan juga kepada Bapak Febrison nantinya. Boleh ditunggu beritanya ya. Oke, baik Pak. Oke, terima kasih pemirsa. Itu pembicaraan kami hari ini dengan narasumber yang luar biasa, Bapak Febrison MPDT. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast OAC, obrolan asik bersama siswa SMK. Sampai jumpa. See you.